إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ngevlog perjalanan wisata ziarah Banten bersama Tour and Travel Majelis Ta'lim Bina Umat Sinagar. Sedikit saya akan bercerita tentang mengapa kami berziarah. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha," yang artinya, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Hadis riwayat Muslim. Lalu dalam riwayat yang lain, Rasulullah tidak hanya memerintahkan ziarah kubur, tapi Nabi juga menjelaskan manfaat-manfaat dalam melaksanakan ziarah kubur. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fuzuruha fa innahu yuriqul qalba wa tudmi'ul ain wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujuran." Yang artinya, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk pada saat berziarah. Hadis riwayat Hakim. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat, kita telah sampai di Banten. Sejarah wisata di Banten sangat erat kaitannya dengan penyebaran Islam di wilayah tersebut, terutama pada masa Kesultanan Banten. Beberapa situs siaran yang terkenal di Banten merupakan peninggalan sejarah yang mencerminkan kejayaan Banten sebagai pusat kekuasaan dan penyebaran Islam di Nusantara. Kali ini kita akan berkunjung atau berziarah ke makam Kesultanan Banten. Kesultanan Banten didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati, yang merupakan salah satu dari wali songo yang terkenal sebagai penyebar Islam di Jawa. Kesultanan Banten memainkan peran sangat penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah pesisir barat Pulau Jawa hingga ke Sumatera bagian selatan hingga sampai ke kita. Kesultanan ini juga merupakan pusat perdagangan internasional sehingga membawa banyak pengaruh dari luar termasuk penyebaran agama Islam. Nah, sahabat muslim dimanapun berada, ini adalah pelataran dari Masjid Agung Banten yang sudah mengalami beberapa kali renovasi, dan pada tahun 2004 ini beginilah kondisinya. Nah, sahabat muslim, sebetulnya waktunya lapang untuk mengambil ikon-ikon mana saja yang terdapat di Masjid Agung Banten itu. Akan tetapi sangat disayangkan ketika itu HP saya baterainya panas dan tidak bisa digunakan untuk merekam ikon-ikon yang lainnya yang ada di Masjid Agung Banten tersebut. Tapi syukur alhamdulillah saya bisa merekam lebih dari cukup kegiatan kami selama berziarah. Beginilah situasi dan suasana kami ketika akan masuk ke tempat makam Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten. Begitu antusiasnya para peziarah berziarah ke Banten ini, terutama Masjid Agung Banten Kesultanan Maulana Hasanuddin. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan perniagaan Bapak Ibu semuanya dikabul. Hasil maksud wajiblah rahmat barokahnya wasiat. Di sini kita bisa mengambil manfaat dari berziarah, di antaranya dengan niat yang ikhlas, memastikan niat kita untuk mengingat kematian dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan dan pengampunan dengan niat yang ikhlas dan tidak mencari pujian dari manusia. Insya Allah akan membuat ziarah menjadi lebih bermakna. Hal lain yang bermanfaat untuk kita sebagai peziarah yaitu mengingatkan kita akan kematian. Ziarah kubur mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita hanya sementara dan akhirat adalah tujuan akhirnya. Dengan sering mengingatkan kematian, kita akan lebih termotivasi untuk memperbaiki diri, menjauhi perbuatan dosa, dan memperbanyak amal kebaikan. Lalu, manfaat sekaligus niat kita berziarah yang lainnya juga ialah mendoakan orang yang sudah meninggal. Salah satu tujuan utama ziarah kubur adalah mendoakan mereka yang telah meninggal.
doa yang tulus dapat menjadi amal yang baik dan juga menjadi refleksi bagi kita bahwa suatu saat kita pun akan berada di tempat yang sama, yaitu bumi yang menghimpit hanya beberapa meter seukuran dengan tubuh kita, tidak lebih dari itu. Tentunya kita dapat berzikir, berdoa, meluangkan waktu untuk merenung tentang kehidupan kita. Kadang terbesit dalam pikiran kita, apakah kita sudah menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama dan mempersiapkan bekal untuk di akhirat? Tentu tujuannya yaitu untuk mempersiapkan bekal untuk di akhirat agar bisa mendorong kita untuk lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, begitu bahagianya kita dapat berkumpul dengan orang-orang soleh yang bisa saling mengingatkan, saling menasehati, saling menyemangati dalam kebaikan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita berziarah ke makam Sultan Syekh Syarif Maulana Yusuf yang jarak makamnya tidak jauh dari Kesultanan Syekh Maulana Hasanuddin dan masih satu kecamatan juga. Syekh Sultan Syarif Maulana Yusuf merupakan putra dari Sultan Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Beliau melanjutkan kekuasaan sang ayah rentang waktu 1570 sampai 1585. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat muslim, kita telah tiba di penjarahan yang ketiga, Makom Syekh Jamaluddin Merak. Sejak kita melangkah masuk melalui pintu gerbang, kita berhenti sejenak dan diberikan akses untuk berziarah melalui flyover. Fasilitas ini dirancang agar jamaah dapat melintas tanpa terganggu oleh kendaraan yang lalu lalang. Nah, di bawah sana terlihat jalan yang telah didesain untuk melayani arus lalu lintas kendaraan kecil maupun besar. Kemudian saya melihat kendaraan tersebut menuju kapal feri. Saya baru tahu loh, ternyata Masya Allah, orang-orang ketika akan menyeberang ke seberang sana menggunakan kapal-kapal yang ada di sana. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, nara sehat selalu Bapak, Ibu Kiai, juga Umi Haji, juga Teteh AA Santri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, berziarah bersama Tour and Travel Bina Umat memberikan kesan yang mendalam, tentunya membawa kebahagiaan tersendiri bagi setiap orang. Karena apa? Karena dibimbing, didoakan langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren dan Majelis Ta'lim Bina Umat, Pangersa Kiai Haji Asep Nasruddin dan Ibu Hajah Ooy Kohariyah beserta Umi Haji Sinagar. Alhamdulillah, Allah yubarik alaikum, amin. Doa terbaik untuk Bapak Ibu Kiai dan Umi, doa terbaik untuk jamaah, terkhusus untuk diri saya pribadi. Semoga apa yang saya bagikan, kenang-kenangan video ini menjadikan amal jariah kebaikan sampai akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Inti dari berziarah ini, kita jadikan ziarah ini sebagai penyemangat kita dalam memanfaatkan sisa umur kita untuk menjadi lebih baik lagi, terpacu karena melihat, merenungi, menyaksikan perjuangan para orang-orang terdahulu hingga namanya harum mewangi yang tiada tara. Makamnya ramai dikunjungi seperti ada cahaya yang menerangi orang-orang menuju ke makamnya. Tentunya kuatkan iman dan Islam kita, teguhkan hati kita dengan senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, mendoakan orang-orang soleh dalam kebaikan, mendoakan keluarga kita, saudara-saudara kita, terkhusus diri kita. Semoga Allah meridhoi setiap langkah kaki kita, meridhoi kita masuk ke dalam syurga di belakang bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sekian perjalanan ziarah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.